Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. Berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di partai, DPP Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Partai Amanat Nasional berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung. 3. Perjuangan Partai Amanat Nasional di lembaga legislatif tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan agar pemerintahan dan tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya. Siaran pers DPP Partai Nasdem mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Haji Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025
DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Oke teman-teman, Uya Sahroni Ekopatriot telah dinonaktifkan dari parlemen DPR dan partai. Itu artinya teman-teman, perjuangan kita, perjuangan masyarakat yang memang selama ini diresahkan oleh tingkah laku dan mulutnya, itu terjawab sudah. Tidak sia-sia perjuangan kita. Walaupun tidak menutup kemungkinan ini hanya baru dinonaktifkan, tapi setidaknya gebrakan itu akhirnya mereka rasakan. Gebrakan dari masyarakat mereka dapatkan. Oke teman-teman, walaupun ini hanya dinonaktifkan, tapi setidaknya partai-partai ini, ya kan, harus bisa berpikir lebih jernih lagi, ya, ketika mau mengambil keputusan atau mengambil kader-kader yang memang bukan dari kapasitasnya untuk duduk di pemerintahan. Ya, jadi untuk kita sebagai masyarakat ini adalah satu momen atau satu kekuatan yang sangat luar biasa sampai kita bisa membuat gebrakan luar biasa ini, ya. Dan harus kita pahami, fokus kita ke DPR, fokus kita ke satu titik, jangan melebar kemana-mana, jangan sampai ada aksi-aksi yang di luar nalar yang sampai bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini, momen-momen yang memang sangat ditunggu oleh penguasa-penguasa yang memang rakus akan kekuasaan, yang ingin, ya, menjatuhkan Prabowo. Ya, jangan sampai, karena Prabowo untuk saat ini dia sosok pemimpin yang memang sangat luar biasa teman-teman. Dari Prabowo kita bisa tahu sikap dan perilaku DPR. Dari Prabowo kita bisa tahu bagaimana korupsi di Pertamina, Pertamax dioplos. Dari Prabowo kita tahu gimana beras campuran itu berada. Dari Prabowo pemain sawit minyak sudah terjebak dan tidak mempunyai jalan untuk menatap masa depan bagi mereka pecurang. Ya, ini kalang kabut para koruptor, mafia, kalang kabut. Makanya bagaimana caranya Prabowo itu turun? Ya, hati-hati. Banyak penyusup di antara kita yang kita tidak bisa gamblangkan secara nyata dalam demokrasi ini. Hati-hati. Yang penting kita fokus dengan tujuan kita fokus dengan arah tuntutan kita. Jangan sampai kita dipecah belah, diadu domba, bahkan dimanfaatkan, dibutakan. Hati-hati, ya. Kita ikuti alurnya, kita ikuti arahnya. Yang penting kita tetap satu tujuan, ya. Kebijakan-kebijakan yang memang tidak sejalan dengan keinginan kita sebagai masyarakat, itu yang harus kita tuntut dan harus kita minta pertanggungjawaban kepada mereka yang bersangkutan. Ya, jangan sampai dalam kasus ini kita malah yang dijadikan korban pelampiasan. Ya, hati-hati. Ya, kasus korupsi
kasus-kasus mafia terbesar yang selama ini masih ditutupi dan tidak ada yang berani menyentuh. Bahkan Mahfud MD pun berkata hanya sosok Prabowo yang bisa menyentuh dan mengeksekusi mafia besar itu. Kalian tahu siapa? Ya, itu. Ya, yang selama ini tidak ada yang berani menyentuh atas kasus dan korupsi. Tapi di bawah kepemimpinan Prabowo sangat tegas memberanikan diri walaupun resikonya dia sendiri. Tapi ini demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa, demi mensejahterakan kita sebagai masyarakat. Prabowo rela berkorban melawan mafia-mafia, melawan korupsi-korupsi. Ya. Mari kita dukung Prabowo atas keberanian dia memberantas korupsi, memberantas mafia. Ya, karena aku yakin Prabowo adalah salah satu pemimpin yang tulus mencintai negeri ini. Ya, bayangkan sama kalian. Ya, kita tahu kebusukan semua di negeri ini melalui beliau, melalui keberanian beliau, ya, yang selama ini kita dibungkam, dibisukan, ya. Jadi kita harus paham, ya, harus paham tentang alur demokrasi kita sendiri, ya. Jangan sampai kita dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan yang memang menginginkan negara atau negeri ini kacau, ya. Jadi buat masyarakat, aku minta dan mohon harap tenang, ya. Harap tenang. Yang kita lawan ini sekarang adalah orang-orang jahat. Yang kita lawan ini adalah para koruptor dan bangsat. Yang kita lawan adalah mafia, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita mau disetir oleh elemen-elemen yang mempunyai kepentingan sendiri tapi tidak mau mengikuti apa keinginan rakyat. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal seperti itu, ya. Kita fokus dengan tujuan kita fokus dengan satu orasi, ya. Yang kita bawa adalah kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Oke, semoga ini akan sedikit jadi bahan evaluasi buat kita sendiri, terutama buat aku pribadi, agar bisa lebih memahami arti demokrasi. Oke, sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye.